2,5 juta rupiah per gram, angka yang mustahil, tidak lagi. Di akhir tahun 2025, emas benar-benar melakukannya, mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah, dunia sedang panik, dan emas, jadi raja baru. Selamat datang kembali di channel kami. Fenomena ini bukan kebetulan. Ini adalah pelarian kolektif para investor besar dan institusi dari ketidakpastian ekonomi global yang sudah terlalu dalam. Kita bicara tentang perang dagang, inflasi yang bandel, dan bank sentral yang bingung. Di video ini, kita akan bedah tuntas, apa sebenarnya yang terjadi di balik rali emas 2025, apakah ini adalah sinyal keruntuhan pasar finansial, dan yang paling penting, apakah tren kenaikan gila-gilaan ini akan berlanjut, atau justru, kita sedang mendekati koreksi signifikan yang siap membakar uang para FOMO investor? Mari kita mulai dengan menganalisis pemicu utamanya, gejolak ekonomi global. Sekarang, mari kita bedah sumber dari kekuatan emas ini. Rali emas 2025 ini bukan dipicu oleh satu faktor, melainkan oleh sebuah konfluensi, perpaduan dari tiga badai ekonomi dan geopolitik besar yang sangat mengkhawatirkan. Pertama, pendorong utamanya adalah inflasi persisten. Anggap saja target inflasi bank sentral adalah garis finish. Sampai hari ini, harga-harga konsumen masih terus berlari jauh di atas garis itu. Bank sentral di seluruh dunia, termasuk The Fed, dipaksa untuk mempertahankan kebijakan moneter ketat, yang pada dasarnya adalah rem darurat ekonomi. Ini membuat investor cemas kapan inflasi ini berakhir, dan seberapa parah hard landing ekonomi yang akan terjadi. Kedua, kegagalan mengendalikan inflasi ini langsung berimbas pada poin kedua, ketidakpastian suku bunga. Proyeksi bank sentral mengenai kapan mereka akan mulai memotong suku bunga terus berubah-ubah. Hari ini mereka bilang kuartal 1, besok mereka bilang kuartal 3. Volatilitas dan ketidakpastian ini menciptakan lingkungan yang sangat tidak stabil bagi investasi berisiko, seperti saham teknologi atau cryptocurrency. Ketika aset berisiko goyah, emas, sebagai aset aman tradisional, adalah tujuan pelarian pertama. Ketiga, jangan lupakan faktor non-ekonomi yang kini semakin dominan, geopolitik yang tegang. Kita tidak hanya bicara konflik regional yang sporadis. Kita bicara persaingan teknologi antara kekuatan besar, tarif perdagangan baru yang kembali muncul, dan fragmentasi rantai pasokan global. Semua ketegangan ini meningkatkan ketidakpastian jangka panjang, dan ketika dunia terasa semakin tidak terduga, permintaan akan aset perlindungan klasik, yaitu emas, akan melambung tinggi. Setelah kita tahu pemicunya, sekarang pertanyaan terbesarnya adalah, apakah emas akan terus melesat? Untuk menjawab ini, kita harus melihat dari dua kacamata, fundamental dan teknikal. Pertama, mari kita lihat dari perspektif fundamental. Dari sisi pondasi ekonomi, emas masih sangat menarik. Ada tiga alasan utama. 1. Yield real obligasi, saat inflasi tinggi dan suku bunga, biaya meminjam uang, masih dianggap rendah secara relatif, yield obligasi real, atau hasil bersih setelah dikurangi inflasi, cenderung negatif atau rendah. Emas, yang tidak memberikan yield, justru menjadi lebih kompetitif dibandingkan instrumen pendapatan tetap. Investor lebih memilih menyimpan di aset yang mempertahankan nilai. 2. Dolar melemah, dolar AS, mata uang yang digunakan untuk membeli emas di pasar global, terus melemah terhadap mata uang utama lainnya. Secara sederhana, ketika dolar turun, daya beli emas bagi investor non-Amerika otomatis meningkat. Mereka bisa membeli lebih banyak emas dengan jumlah mata uang lokal yang sama. 3. Permintaan bank sentral, ini adalah motor penggerak tersembunyi. Bank sentral di seluruh dunia terus mengakumulasi emas dalam jumlah besar sebagai bagian dari upaya diversifikasi cadangan mereka dan hedging terhadap risiko geopolitik global. Permintaan institusional yang kuat ini memberikan dasar harga yang sangat kokoh bagi emas. Namun, kita tidak bisa mengabaikan kacamata kedua, perspektif teknikal. Secara teknikal, emas memang luar biasa. Ia berhasil menembus level resistance kunci dan kini berada di wilayah harga baru yang sebelumnya dianggap mustahil. Volume trading yang tinggi mendukung breakout ini. Namun, inilah bagian yang memerlukan kehati-hatian, indikator momentum mulai menunjukkan divergensi. Sederhananya, meskipun harga emas terus mencapai rekor tertinggi higher high, indikator yang mengukur kekuatan atau kecepatan kenaikan harga momentum mulai melambat.
Ini adalah sinyal klasik dari kondisi overbought atau jenuh beli. Artinya, rally yang kita lihat mungkin kehilangan tenaga pendorongnya. Jadi, kita dihadapkan pada skenario yang kompleks untuk investor, fondasinya kuat fundamental, tetapi ada sinyal peringatan teknikal yang menunjukkan bahwa kenaikan mungkin tidak berkelanjutan tanpa adanya faktor pendorong fundamental baru yang signifikan. Ini bukan saatnya bagi investor untuk FOMO tanpa perhitungan. Di bagian sebelumnya kita melihat bahwa meskipun fundamental emas kuat, sinyal teknikal sudah menunjukkan kelelahan. Jadi, pertanyaan berikutnya yang harus ada di benak investor adalah, kapan dan dalam kondisi apa rally ini akan berakhir atau setidaknya mengalami koreksi signifikan. Ada 4 pemicu besar yang bisa menarik rem darurat pada harga emas. 1. Pembalikan sentimen geopolitik. Saat ini, emas mendapat dorongan besar dari ketegangan global. Tetapi, bayangkan jika tiba-tiba ketegangan mereda, misalnya negosiasi damai yang sukses di konflik-konflik kunci, atau perundingan teknologi yang mencapai kesepakatan besar. Permintaan akan aset pelarian aman, safe haven, akan berkurang drastis. Investor yang sebelumnya menyimpan uang di emas karena panik, akan segera menutup posisi mereka untuk mengambil keuntungan, dan ini akan menciptakan tekanan jual yang cepat. 2. Kemenangan inflasi dan kenaikan suku bunga. Ini adalah musuh alami emas. Jika bank sentral benar-benar berhasil menaklukkan inflasi, dan lebih penting lagi, mereka mampu mempertahankan suku bunga real, yaitu suku bunga setelah dikurangi inflasi, di wilayah positif secara permanen, obligasi akan menjadi pesing serius bagi emas. Ingat, obligasi memberikan yield atau bunga, sementara emas tidak. Ketika yield obligasi real tinggi, investor akan berbondong-bondong beralih dari emas yang tidak memberikan imbal hasil, ke obligasi yang lebih menguntungkan. 3. Pemulihan pasar saham global. Jika pasar saham utama, terutama di Amerika dan Eropa, mulai menunjukkan pertumbuhan yang substansial dan berkelanjutan, modal investor akan direorientasi ulang. Investor akan kembali mencari pertumbuhan cepat dan meninggalkan aset defensif seperti emas. Ketika prospek pertumbuhan ekonomi tiba-tiba membaik, emas menjadi pilihan yang kurang menarik. 4. Penguatan dolar Amerika yang mendadak. Ini adalah risiko yang selalu ada. Jika The Fed, misalnya, mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama dari yang diharapkan pasar, atau jika ada insiden yang mendorong likuiditas kembali ke dolar, dolar AS akan menguat. Dolar yang kuat secara otomatis mengurangi daya beli emas bagi investor internasional, dan ini berpotensi memicu pergeseran harga emas ke bawah. Intinya, emas adalah termometer ketakutan. Jika salah satu dari 4 faktor ketidakpastian ini mereda, maka harga emas pasti akan bereaksi dengan koreksi yang cepat. Baiklah, kita telah melihat bahwa rally emas 2025 didukung oleh fondasi kuat, tetapi sinyal teknikalnya menunjukkan adanya kelelahan. Ini menempatkan investor pada pilihan strategis yang rumit. Bagaimana kita harus bersikap? Strategi investasi di tengah ketidakpastian. Kami merekomendasikan pendekatan yang seimbang, berpegangan pada 3 pilar utama. 1. Jangan mengejar tinggi. Emas sudah memberikan return yang luar biasa. Menambah posisi baru saat harga di level tertinggi sepanjang masa membawa risk-reward yang tidak menguntungkan. Jika Anda belum masuk, bersabarlah. Tunggu pullback koreksi harga yang sehat atau konfirmasi baru sebelum melakukan akumulasi lebih lanjut. Timing yang bijak jauh lebih penting daripada kepanikan. 2. Diversifikasi aset pelarian. Jangan hanya berkonsentrasi pada emas. Emas adalah aset pelarian terbaik, tetapi tidak sendirian. Pertimbangkan obligasi pemerintah berkualitas tinggi, mata uang kuat seperti franc Swiss, atau aset defensif lainnya untuk menyebarkan risiko ketidakpastian. Ini tentang membangun benteng pertahanan, bukan hanya menimbun satu jenis senjata. 3. Monitor katalis fundamental. Pasar akan bereaksi cepat terhadap data. Investor yang bijak harus memantau laporan inflasi, hasil rapat bank sentral terutama The Fed dan perkembangan geopolitik besar. Jika ada perubahan fundamental yang signifikan, misalnya tiba-tiba terjadi perdamaian atau bank sentral berhasil mengontrol inflasi, bersiaplah untuk menyesuaikan posisi emas Anda dengan cepat. Fleksibilitas adalah kunci. Jadi, kesimpulan kita hari ini, emas masih menjadi pelindung yang diperlukan dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian. Namun, valuasinya yang ketat mengingatkan kita untuk mengambil keuntungan sebagian.
Lindungi modal Anda dari koreksi yang mungkin terjadi, sambil tetap mempertahankan porsi defensif sekitar 10 hingga 15% dari portofolio untuk berjaga-jaga terhadap skenario ekstrim. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda sudah masuk ke emas? Atau Anda sedang menunggu koreksi? Tuliskan komentar Anda di bawah. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke teman-teman investor Anda, dan subscribe channel ini untuk analisis fundamental dan teknikal lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan salam profit.